Salam Rahayu pemirsa, selamat datang kembali di channel Ilmu Kejawen. Channel Ilmu Kejawen merupakan sumber pengetahuan yang kaya akan warisan budaya Jawa, yang mencakup beragam aspek seperti falsafah, kepercayaan, dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari. Melalui channel ini, pendengar dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang keajaiban budaya Jawa dan mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai nilai-nilai tradisional yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Dengan mempelajari ilmu kejawen, kita dapat menggali kearifan lokal yang tersimpan dalam tradisi Jawa dan mengaplikasikannya dalam kehidupan modern. Ada banyak cara agar dagangan yang dulunya sepi kini jadi ramai. Dalam ilmu paniten Jawa, penglaris ini bisa digunakan bagi Anda yang sedang atau akan membuka toko, warung, konter ataupun usaha lainnya, agar dagangannya ataupun usahanya laris tanpa ada gangguan. Lantas penglaris seperti apa yang bisa merubah dagangan yang sepi menjadi ramai? Tonton dan simak videonya sampai akhir. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe agar tidak ketinggalan info-info yang menarik untuk disimak. Semoga dagangan panjenengan laris manis. Amin. Terima kasih. Berikut ini cara penglaris dagangan menurut ilmu peniten Jawa. 1. Umiyah Grasak. Umiyah Grasak, atau garam yang belum melalui proses produksi seperti garam laut, memiliki beragam kegunaan dan kepercayaan dalam budaya dan kepercayaan masyarakat. Garam tersebut sering digunakan dengan cara ditaburkan di depan atau di sekitar tempat usaha untuk membawa berkah dan keberuntungan. Selain itu, dalam praktik spiritual atau keagamaan, garam ini juga digunakan dengan cara mencampurnya dalam air dan diiringi dengan pembacaan doa sesuai dengan keyakinan yang dianut. Proses ini diyakini dapat memberikan perlindungan dan membersihkan energi negatif yang mungkin mengganggu. Menurut kepercayaan tertentu, garam laut diyakini memiliki kekuatan untuk menetralisir energi negatif atau bahkan melawan niat buruk yang ditujukan pada seseorang. Hal ini berkaitan dengan keyakinan bahwa garam memiliki sifat yang mampu membersihkan dan melindungi dari berbagai ancaman, baik secara fisik maupun spiritual. Penggunaan garam dalam praktik kepercayaan tradisional sering dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan keseimbangan dan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain digunakan dalam praktik spiritual atau keagamaan, garam juga memiliki sejarah panjang sebagai bahan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu, garam digunakan sebagai bahan tambahan dalam berbagai masakan, pengawet makanan, hingga dalam industri farmasi dan kimia. Keberagaman manfaat garam menjadikannya sebagai salah satu komoditas yang penting dalam perdagangan global. Dalam budaya populer, terdapat banyak cerita dan mitos seputar kekuatan garam, baik yang berkaitan dengan perlindungan dari energi negatif maupun kekuatan mistis lainnya. Meskipun dalam konteks ilmiah, kekuatan magis atau mistis garam mungkin tidak memiliki dasar yang kuat, namun nilai simbolis dan kepercayaan masyarakat terhadap garam tetap berlangsung hingga saat ini. Dengan demikian, penggunaan umiyah grasak atau garam yang belum melalui proses produksi memperlihatkan kompleksitas budaya dan kepercayaan masyarakat terhadap benda-benda sehari-hari yang dianggap memiliki kekuatan magis atau mistis. Hal ini juga menggambarkan bagaimana warisan tradisional dan kepercayaan lokal tetap berperan dalam membentuk pola pikir dan praktik sehari-hari masyarakat, meskipun di tengah perkembangan zaman yang modern. 2. Banyu leri. Banyu leri atau air bekas cucian beras dipercaya memiliki kekuatan magis atau mistis dalam berbagai keyakinan dan budaya di Indonesia. Cara untuk membuat banyu leri adalah dengan mengaduk air cucian beras hingga air tersebut berwarna keruh, lalu kemudian membacakan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing individu sebelum menyiramkannya di sekitar tempat usaha. Dalam tradisi Jawa, banyu leri sering digunakan untuk membersihkan energi negatif atau mengundang keberuntungan bagi usaha. Air bekas cucian beras dipercaya dapat memberikan daya magis untuk menghalau hal-hal yang tidak baik serta mendatangkan keberuntungan.
Hal ini diyakini karena proses pencucian beras dianggap sebagai sesuatu yang sakral dan memiliki nilai spiritual yang tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi penggunaan Banyuleri ini tetap dilestarikan oleh masyarakat untuk merawat keberlangsungan usaha mereka. Meskipun bagi sebagian orang mungkin terdengar sebagai suatu kepercayaan atau tradisi yang kuno, namun bagi sebagian besar masyarakat, praktik seperti ini tetap dijalankan sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan. Adanya kepercayaan terhadap kekuatan mistis atau magis dari Banyuleri merupakan contoh nyata bagaimana budaya dan agama dapat saling terkait dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penggunaan Banyuleri juga menjadi simbol dari nilai-nilai tradisional yang masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, meskipun di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang pesat. 3. Bawang merah. Bawang merah tidak hanya digunakan sebagai bahan masakan yang harum dan lezat, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan sebagai penglaris dagang alami dalam berbagai kepercayaan tradisional di Indonesia. Cara penggunaannya adalah dengan membungkus bawang merah yang masih utuh dengan kain dan kemudian meletakkannya di dalam laci atau tempat penyimpanan uang dagangan. Kepercayaan ini diyakini bahwa energi atau getaran yang dimiliki bawang merah dapat membantu menarik pelanggan dan pembeli sehingga usaha dagang bisa sukses. Meskipun bagi beberapa orang mungkin terdengar seperti suatu kepercayaan yang berdasarkan mitos, namun praktik seperti ini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan keberuntungan dalam usaha mereka. Penggunaan bawang merah sebagai penglaris dagang alami dapat dilihat sebagai contoh dari warisan budaya yang masih dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Hal ini juga mencerminkan tingginya nilai kepercayaan pada kekuatan alam dan spiritual dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam era modern seperti sekarang, praktik-praktik tradisional semacam ini masih tetap bertahan dan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, penggunaan bawang merah sebagai penglaris dagang juga menunjukkan kreativitas dan kearifan lokal dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk keperluan spiritual dan usaha. Meskipun mungkin tidak semua orang percaya akan efektivitasnya, namun bagi sebagian masyarakat, keyakinan dan praktik seperti ini memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesuksesan usaha dagang mereka. Bawang merah dibungkus dengan kain, kemudian bawang merah tersebut dimasukkan ke dalam laci atau tempat penyimpanan uang dagangan. 4. Uang koin di tempat penyimpanan uang atau laci. Pada zaman dahulu, terdapat kepercayaan tertentu di masyarakat bahwa keberuntungan dan kelancaran usaha dagang dapat dipengaruhi oleh keberadaan uang koin di tempat penyimpanan uang atau laci. Para sesepuh atau orang-orang tua di komunitas seringkali menyarankan agar pemilik usaha menaruh uang koin di laci sebagai suatu tradisi yang diyakini dapat membawa keberuntungan. Keberadaan uang koin di tempat penyimpanan uang dianggap sebagai simbol keberlimpahan dan kelancaran rezeki. Tindakan ini diyakini dapat membantu mengundang energi positif dan rezeki yang berlimpah bagi usaha dagang yang sedang dijalankan. Meskipun bagi sebagian orang mungkin terdengar seperti kepercayaan yang bersifat mitos, namun praktik ini tetap dipegang dan dijalankan sebagai bagian dari tradisi yang turun-temurun. Proses menaruh uang koin di tempat penyimpanan uang sebagai bagian dari ritual atau tradisi dalam menjalankan usaha dagang seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai tradisional yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat, sebagai upaya untuk memastikan kesuksesan dan kelancaran usaha mereka. Meskipun zaman telah berubah dan budaya telah mengalami perubahan, namun praktik-praktik tradisional seperti ini masih tetap dihormati dan dipegang sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, keberadaan uang koin di tempat penyimpanan uang bukan hanya sekadar praktik fisik semata, namun juga memiliki makna yang lebih dalam dalam konteks spiritual dan kepercayaan.
Hal ini mencerminkan hubungan antara manusia dengan alam serta keyakinan akan kekuatan spiritual dalam mencapai kesuksesan. Meskipun dalam pandangan rasional mungkin sulit dipahami, namun bagi sebagian masyarakat, kepercayaan dan praktik-praktik tradisional seperti ini tetap memiliki nilai dan arti yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah sebagai penarik rejeki, jadi walaupun uangnya sudah diambil semua tapi tidak lupa untuk selalu meninggalkan uang koin di laci tersebut. 5. Murah senyum. Senyum adalah bahasa universal yang dapat menghubungkan orang-orang tanpa batas kebudayaan atau bahasa. Keindahan senyuman terletak pada kemampuannya untuk menarik aura positif dan menyebarkan kebaikan di sekitar kita. Senyum bukan hanya ekspresi wajah yang menyenangkan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mengubah suasana hati dan meredakan ketegangan. Ketika seseorang tersenyum, hal itu tidak hanya mempengaruhi diri sendiri tetapi juga orang lain di sekitarnya. Senyuman memiliki daya tarik yang luar biasa dalam menciptakan hubungan yang lebih hangat dan berempati antara satu sama lain. Bahkan dalam situasi yang tegang atau kaku, senyuman mampu membuat suasana menjadi lebih cair dan ramah. Dalam berbagai kebudayaan, senyuman dianggap sebagai simbol kebaikan, kegembiraan, dan kedamaian. Senyuman memiliki kekuatan magis untuk meluluhkan hati yang keras dan meredakan konflik. Dengan senyuman, seseorang dapat menunjukkan ketulusan perasaan dan mengirimkan pesan positif kepada orang lain tanpa menggunakan kata-kata. Selain itu, senyuman juga memiliki dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental seseorang. Ketika seseorang tersenyum, otak akan melepaskan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres, meningkatkan mood, dan bahkan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, senyum bukan hanya bermanfaat bagi hubungan sosial, tetapi juga bagi kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan memahami kekuatan dan manfaat dari senyuman, seseorang dapat menggunakannya sebagai alat yang sederhana namun efektif dalam berinteraksi dengan orang lain. Senyum merupakan investasi emosional yang murah namun memiliki dampak yang luar biasa dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kebaikan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menyebarkan senyuman kepada dunia di sekitar kita, karena dengan senyuman, kita tidak hanya membuat orang lain merasa bahagia, tetapi juga membawa kebahagiaan bagi diri sendiri. 6. Ketika membuka warung atau tempat usaha Anda, sebaiknya disapu tidak hanya dalamnya saja tapi bersihkan juga di bagian luar. Kemudian bacakan doa sesuai dengan keyakinan Anda. Jangan lupa subscribe, agar panjenengan tidak ketinggalan info-info penting yang ada di channel ini. Terima kasih.